Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Pantarli. Ini merupakan video kedua, edisi kedua dari permasalahan permasalahan coklit di lapangan bagi teman-teman Pantarli. Kami sudah menurunkan beberapa link juga terkait pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari keadaan-keadaan yang ada di lapangan. Nah, dari link tersebut itu terdapat 112 pertanyaan. Ya, lumayan banyak juga. Jadi kami coba membaginya, melihat yang menurut kami sudah kami sampaikan di video pertama, itu kami tidak akan sampaikan lagi di sini, tapi yang belum ada penjelasannya dengan di video pertama, maka kami mencoba menjawabnya di sini. Ya. Ini yang pertama ini masih terkait dengan tidak ditemukannya pemilih yang berada di ADP. Dari sore saya sudah turunkan juga kepada teman-teman baik lewat PPK maupun TPS-nya bahwa ada isian untuk ditandai. Jadi ada beberapa keadaan yang cukup ditandai saja, ya. Cukup ditandai saja, ditandai mekanismenya itu diisi form. Jadi di form itu berisi nomor urut pemilih, ya, nomor urut ADP, kemudian namanya siapa, tanggal kunjungannya ketika kita berkunjung di sana itu tanggal berapa, kemudian masalahnya, ya kenapa ditandai? Karena memang ada beberapa kondisi yang memang cukup ditandai saja. Misalnya pemilih meninggal, kemudian pemilih yang tidak ditemukan, pemilih yang berada di luar wilayah Sulsel dan sebagainya. Itu kami sudah turunkan, ya. Oke, kemudian kita coba masuk ke pertanyaan pertama. Numpang tanya, kalau tanpa keterangan orangnya satu sudah pindah baru tidak ada TKP di mana, ya sudah, itu ditandai, kategori tandai. Seperti orang yang di asrama atau keluar dari asrama, status keterangan karena rumahnya sudah ditempati orang lainnya. Intinya kalau dia sudah tidak ada di tempat lokasinya, apalagi kalau sudah diisi dengan orang lain, otomatis ditandai. Jangan di TMS-kan, karena kenapa? Bisa saja mereka itu menjadi pemilih potensi baru di lokasi lain. Nah, dia mengurus surat pindah tanpa sepengetahuan kita, entah sudah jadi surat pindahnya di sana, dimasukkanlah sebagai pemilih potensial pemilih baru, tapi kita di sini TMS, bisa jadi dia posisinya akan, kalau bukan ganda, dia akan TMS juga di sana, ya. Yang kedua, ada satu nama di DP, tapi alamatnya di kelurahan lain. Nah, ini kalau alamat di kelurahan lain, itu otomatis sudah pasti kode 8, salah penempatan TPS. Dan, nah ini, kode 8 itu nggak usah diurusi. Terus bagaimana nanti dia di sana? Terus di kelurahan lainnya itu, dia dapat TPS berapa, itu bukan urusan kita. Nanti urusan teman-teman TPS itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika administrasi kakak terbarunya sudah menikah, tapi nikahnya tidak tercatat, tapi KTP-nya belum berstatus kawin. Di ADP berstatus P, tapi di status aslinya sudah kawin. Apakah diubah sesuai KAS mengikuti KTP yang belum? Jadi begini. Ini kalau saya lihat kasusnya ini, dia pernah nikah, cerai nikah lagi.
Nah, jadi kita menyesuaikan saja, menyesuaikan sesuai dengan KTP-nya aja. Jadi kalau misalnya di ADP itu berkodekan P atau pernah, maka kemudian di status KTP-nya itu S atau sudah, maka kita ubah data aja menjadi S, ya, dari P menjadi S. Kemudian pertanyaan berikutnya, Kak, saya dapat pasangan mantan suami istri sudah pisah secara agama tapi belum naik ke pengadilan agama, tapi sudah dapat surat cerai agama. Mantan suaminya sudah beristri kembali tapi belum pisah kakak dengan mantan istrinya. Nah, inilah yang disebut dengan de jure. De jure kita tidak mau tahu gitu. Kita bukan tidak mau tahu ya. Kita tidak bisa punya argumen untuk berbicara dengan de facto. Jadi kalau de jure itu berdasarkan dokumen. Mau dia sudah nikah 3 kali lagi, tapi ketika dia masih berada di dalam satu kakak, otomatis dia itu masih berada dalam dokumen kependudukan atau dokumen kependudukan kartu keluarga yang sama. Selama dia tidak merubahnya, maka tetap aja di situ. Nah, ketika kita hadapi begitu, otomatis kan entahkah suaminya atau istrinya yang kita tidak dapati, maka yang tidak ada itu dilewati aja, ditandai. Nah, ditandai, masukkan lagi namanya, nomor urut berapa, namanya siapa, kemudian keterangannya itu ya apa, maksudnya tidak ditemui atau sudah cerai, nah, ya kan, nah, gitu. Kemudian banyak kendala di DPT tercatat tapi alamatnya di luar kelurahan Maradikaya. Oh ya, kalau otomatis kalau sudah lintas kelurahan itu sudah kode 8 ya. Kemudian ya sama ini, pemilih di DP di luar dari kelurahan Pantarli. Bagaimana jika dalam data pemilih satu kakak pindah alamat tapi lokasi pindah masih dalam satu RT? Apakah sesuai dicek pada alamat sesuai kakak atau stempel alam? Nah, sekarang begini, pindah alamat dalam satu RT, pindah 3 rumah dari rumahnya yang dulu. Nah, yang harus kita tahu bagaimana posisinya dia di ADP atau daftar pemilih. Nomor berapa rumahnya di situ? Misalnya nomor 10. Kemudian kita lihat kakaknya. Kalau kakaknya nomor 10 juga, nah kita tidak bisa merubah kakaknya ke nomor 14. Misalnya dia dari nomor 10 pindah ke nomor 14. Kakaknya nomor 10, ADP nomor 10. Nah, itu tidak bisa kita dirubah di ADP itu nomor 14 karena dokumen pencocokannya, dokumen yang kita cocokkan itu masih sesuai dengan data dari ADP. Nah, bagaimana kalau misalnya di dokumennya itu sudah berubah, misalnya di nomor 14 tadi, kemudian KTP-nya juga berubah berarti nomor 14, itu baru bisa kita ubah data ya untuk kasus tadi. Jadi ketika dia pindah 3 rumah dari rumahnya, kemudian datanya sudah berubah, maka kita bisa melakukan ubah data pada ADP. Kemudian ini, warga sudah meninggal tapi tidak ada surat kematian dari tanda pengenal seperti kakak, KTP juga tidak ada tapi keluarganya masih ada, tolong solusinya. Iya, kalau orang yang sudah meninggal tidak ada KTP-nya, tidak ada kakaknya, ya sudah, lingkari aja, tulis nomor urut berapa, kemudian berikan namanya, keterangan meninggal tanpa dokumen gitu. Sama dengan kasusnya, misalnya dia meninggal tapi udah satu RT sudah bilang dia meninggal tapi tidak ada dokumennya, tetap kita tandai saja. Namanya masih tapi orang tuanya keluar kota ke Jawa karena kuliah. Namanya masih terhadap kata orang tuanya keluar. Oh ya, ini yang saya bilang tadi, ditandai aja. Kalau ada orang yang anaknya ke Jawa, kuliah pokoknya kemana saja, keluar provinsi untuk kuliah, untuk belajar, itu ditandai, jangan dicoplit dulu ya, ditandai saja. Kemudian rumah pemilih sudah dijual, yang menempati rumah tersebut orang baru tapi nama pemilik lama masih terdaftar dalam pemilih.
dengan alamat yang rumah yang sudah terjual tersebut. Ya sudah, kalau begitu lewati saja, ditandai juga. Min, mau nanya, kan ini RW 13 Kelurahan Laikan, ada 21 keseluruhan Pantari mencopet di sana. Kebetulan Pak RW bertanya kenapa bisa banyak sekali mencopet di RW 13, karena kesebaran TPS untuk RW tersebut 21 TPS dan jumlah DPT berikan cuma 1.200-an. Apakah bisa disatukan TPS-nya karena sebarang ini? Jadi begini teman-teman, TPS itu pengaturan TPS bukan berdasarkan RT RW. Ini saya ulang ya. Pengaturan TPS itu bukan berdasarkan RT, RW atau apa-apa, tidak, tapi kita berdasarkan titik konsentrasi pemilih. Nah, ini pengaturan TPS ini nanti kita akan lakukan ke depan setelah proses pencoklitan ini selesai. Proses pencoklitan selesai, baru kita pengaturan. Ada namanya ADP-HP, A daftar pemilih hasil perbaikan. Nah, itu yang akan kita nanti perbaiki setelah masa coklit. Untuk saat ini kita pastikan dulu semua pemilih itu tercoklit. Ya, semua pemilih. Mengenai TPS-nya nanti setelah kita melakukan masuk pada tahapan setelah tahapan coklit, baru kita bisa masuk ke perbaikan-perbaikan dari daftar pemilih. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ya, untuk sementara ntar dulu, saya ntar lanjut ya. Oke.